Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia kelas 10 semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan pada kesempatan hari ini, Ibu akan ditemani oleh asisten virtual Ibu. Siapakah dia? Mari kita sambut asisten virtual Ibu hari ini, yaitu Kak Tiwi. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan Kak Tiwi. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Tiwi, asisten Ibu Woro pada pembelajaran hari ini. Seperti yang Ibu Woro katakan, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimana? Sudah siap semua? Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berdasarkan kekuatannya, larutan elektrolit dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan dikatakan larutan elektrolit kuat jika dia terionisasi sempurna. Contohnya asam klorida, asam sulfat, garam magnesium klorida, dan lain sebagainya. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang terionisasi sebagian, sehingga jumlah ionnya lebih sedikit dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Contohnya, larutan asam cuka atau asam asetat. Untuk lebih memahami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita akan membahas tentang alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit adalah alat yang digunakan untuk menguji suatu larutan apakah termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Alat ini terdiri atas sebuah tabung atau gelas kimia yang berisi larutan yang akan diuji, 2 buah elektroda, sumber listrik, kabel penghubung, dan sebuah lampu indikator. Jika larutan yang diuji merupakan larutan elektrolit kuat, maka akan ditunjukkan dengan nyala lampu yang terang dan jumlah gelembung gas yang banyak. Sedangkan jika yang diuji adalah larutan elektrolit lemah, maka akan ditunjukkan dengan lampu yang menyala redup dan jumlah gas yang sedikit. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena larutan elektrolit mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion tersebut akan menuju ke elektroda. Ion positif menuju elektroda negatif dan sebaliknya, ion negatif akan menuju elektroda positif.
Mari kita lihat perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit kuat akan terionisasi sempurna karena derajat ionisasinya sama dengan 1, sehingga arus listrik yang dihantarkan sangat kuat. Ditunjukkan dengan nyala lampu yang terang dan jumlah gelembung gas yang banyak. Elektrolit lemah akan terionisasi sebagian karena harga derajat ionisasinya lebih kecil dari 1. Ini menandakan bahwa jumlah ion yang dihasilkan sedikit, sehingga nyala lampu lebih redup dan jumlah gelembung gas juga lebih sedikit. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion, sehingga tidak menghantarkan arus listrik dan ditunjukkan dengan lampu yang tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Bagaimana? Asik bukan belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit? Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silahkan buka kembali buku paket kimia kelas 10 mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, kerjakan latihan soalnya. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam hebat untuk siswa-siswi hebat. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk selanjutnya, saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ibu Woro. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Tiwi. Sangat bagus dan jelas pemaparan materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan bisa berkolaborasi kembali. Untuk anak-anakku, tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.